Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa beragam anugerah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Apalagi di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, yang insya Allah sekarang kita berada di pertengahan menjelang akhir bulan Ramadan ini. Dan sebagaimana yang diketahui, yang kita mafhum bersama, bahwa banyak aktivitas-aktivitas positif yang semuanya adalah mengacu pada peningkatan spiritualitas kita di beberapa hari terakhir di bulan Ramadan itu. Di antaranya adalah sesuai dengan sunnah, dengan melaksanakan atau menyelenggarakan i'tikaf, baik itu pribadi ataupun bersama-sama di masjid. Dan dalam i'tikaf itu adalah kita benar-benar meningkatkan spiritualitas kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping i'tikaf yang juga disunahkan ataupun juga dianjurkan di dalam Al-Quran, pada malam-malam terakhir itu adalah malam-malam tentang Lailatul Qadr atau malam yang penuh kemuliaan. Quran surah Al-Qadr tadi yang sudah saya bacakan menunjukkan tentang Al-Quran itu diturunkan di malam Qadar. Apakah malam Qadar itu? Malam Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, di mana pada saat itu malaikat turun ke bumi dengan mengusung satu tema besar yang luar biasa, yaitu adalah menurunkan Al-Quran. Dan pada malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar ini, apabila kita melihat pengertiannya, Lailah adalah malam, kemudian Al-Qadar bisa mengandung beberapa pengertian. Al-Qadar yang pertama adalah mempunyai pengertian kemuliaan itu sendiri. Al-Qadar memiliki pengertian mempunyai kesempitan, atau karena malaikat yang turun demikian banyak pada malam Lailatul Qadar ini, sehingga seolah-olah malam itu menjadi menyempit akibat penuhnya malaikat yang turun mengusung Al-Quran. Kemudian Al-Qadar yang ketiga pengertiannya adalah qadar, yang juga menjadi serapan ke dalam bahasa kita, sehingga kita mengenal adanya qadar tertentu dan seterusnya. Itulah tiga pengertian mendasar tentang qadar. Nah, Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan takdir Allah pada malam qadar itu. Lalu kemudian apabila kita merujuk kepada beberapa riwayat, tentunya adalah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, kira-kira kapankah Al-Quran itu diturunkan? Maka kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama ada yang meriwayatkan pada hitung di bulan-bulan ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 21-nya. Ada yang mengatakan tanggal 23, 25, dan yang terakhir adalah tanggal 28. Artinya
Lailatul Qadar berada pada Ashrul Awakhir, 10 hari di akhir bulan Ramadan. Lalu kemudian apa fungsinya untuk kita semua malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah apabila merujuk ke dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tersebut menegaskan bahwa pada bulan Ramadan itulah Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pada yang kedua adalah juga sebagai pembeda, dan bayinat, penjelas, kemudian pembeda. Nah, 3 fungsi Al-Quran itulah yang kemudian di malam hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjil-ganjil, kita usahakan untuk benar-benar mengkaji Al-Quran sesempurna mungkin, sejauh yang kita mampu. Kita kembali mengulang-ulang lagi, sehingga fungsi hudan menjadi ada pada diri kita. Kemudian fungsi bayinat, penjelas juga ada di dalam diri kita. Kemudian fungsi Al-Furqan ada di dalam diri kita. Petunjuk, penjelas, dan pembeda. Itulah salah satunya dari mari kita galakan Ashrul Awakhir dengan pendalaman Al-Quran. Terus yang kedua, bagaimana apa yang kita lakukan di 10 hari terakhir itu adalah tentunya dengan memperbanyak iktikaf di masjid, untuk tadi yang sudah saya sebutkan, untuk memperkuat spiritualitas kita, untuk memperdalam jiwa kita, sehingga kita benar-benar menjadi al-muttaqun, sebagaimana yang dicita-citakan dalam bulan Ramadan itu. Tentunya untuk mencapai derajat tersebut adalah dengan memperdalam Al-Quran tadi, dengan penuh zikir dan seterusnya. Dan mudah-mudahan pada malam-malam 10 hari terakhir itu kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apa pengertian mendapatkan Lailatul Qadar? Artinya kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Al-Quran itu sendiri. Maka siapapun yang mendapatkan pencerahan di Ashrul Awakhir, maka itulah mereka yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mari di 10 hari terakhir ini kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan siam kita tingkatkan kesiapan kita agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Nasru minallah fatun qarib, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.